Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Dan tentu saja hari ini di hari Sabtu weekend ya, Tribun Timur selalu menginformasikan Tribuners dimanapun berada dengan berita-berita faktual, terkini dan juga pastinya terpercaya. Dan hari ini di studio Tribun Timur dalam program Ngobrol Virtual, Tribun Timur telah mengundang salah seorang yang nantinya akan menginformasikan kita seputar profesi apoteker. Nah, luar biasa pastinya. Bukan hanya itu Tribuners, karena hari ini kita sudah mengusung satu tema yang sangat spesial sekali untuk mungkin menyambut Hari Apoteker Sedunia. Nah, bagaimana kita memaknai Hari Apoteker Sedunia? Langsung saja sudah hadir di studio Tribun Timur ada Sekretaris PDIAY Sulsel, Sulawesi Selatan. Untuk itu kita sapa dulu Bapak Apoteker Andi Alfian, SSI, MSI. Oke, ini titelnya cukup panjang ya, jadi harus komplit diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tribun Timur diundang untuk hadir berdiskusi pada sore hari ini. Iya, Tribun Timur juga senang sekali Bapak undangannya diterima sehingga Pak Andi bisa duduk bersama Kinan dan menyapa semua Tribuners. Mungkin bisa disapa dulu Tribuners semua yang lagi menyaksikan kita, Pak Andi. Selamat sore Tribuners dimanapun berada. Perkenalkan saya Apoteker Andi Alfian, SSI MSI, Sekretaris Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan, hadir bersama Anda di tempat ini. Mudah-mudahan kita bisa sharing informasi-informasi terkait Apoteker Sulawesi Selatan dan terkait Hari Apoteker Sedunia. Betul, terima kasih Pak Andi. Tapi akrabnya untuk Pak Andi disapa siapa nih? Alfian. Oh, Pak Alfian malah ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfian. Untuk kabar Pak Alfian gimana nih? Alhamdulillah baik ya. Jadi kondisi kita baik secara keseluruhan. Situasi walaupun saat ini pandemi belum berakhir, tapi kelihatannya sudah ada tanda-tanda akan menjadi endemi. Harapan kita ke depan ini bisa semakin baik dan kita semua bisa kembali beraktivitas secara normal, walaupun dengan situasi normal baru, banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang kemudian kita adopsi dari kondisi ini, dan saya kira itu juga memberikan semacam nuansa tersendiri di dalam suatu kegiatan. Kadang kita bisa melaksanakan 2 atau lebih kegiatan secara bersamaan, satu secara virtual, satunya secara offline. Iya, betul. Saya kira ini pengalaman yang barangkali tidak pernah didapatkan oleh teman-teman yang sebelumnya, dan alhamdulillah kita semua tetap sehat, kita semua tetap survive walaupun dengan banyak masalah-masalah, tetapi kita bersyukur bahwa apapun itu saya kira mudah-mudahan ini semakin menguatkan kita semua untuk ke depan bisa lebih baik lagi. Bagi kami di bidang profesi apoteker, harapan kita suasana ini bisa semakin membuat kita memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Iya, baik. Ini opening dari Pak Alfian langsung menggugah semangat saya juga nih. Betul ya, memang kalau kita lihat 2 tahun kemarin memang membuat kita sakit, pilu, banyak hal yang memang dikerjakan dari secara bertatap langsung, kemudian kita harus saling merindu melalui virtual. Iya, betul sekali. Tapi alhamdulillahnya dan syukurnya karena hari ini, seperti kata Pak Alfian, perlahan-lahan kita sudah melalui ya tahap-tahap tersebut dan kita sudah masuk di endemik ataupun juga new normal. Baik, dengan masa new normal ini apalagi mungkin menyambut Hari Apoteker Sedunia, Pak Sekretaris yang juga diamanahkan ya di IAIY Sulsel. Mungkin mengawali obrolan kita Pak Alfian, bisa Anda jelaskan terlebih dahulu bagaimana sih mungkin kehadiran IAIY di Sulawesi Selatan sampai sekarang? Mungkin masih banyak nih Tribuners yang belum mengenal ya IAIY di Sulsel ini seperti apa kehadirannya. Silakan Pak Alfian. Baik, terima kasih. Jadi IAI atau Ikatan Apoteker Indonesia itu kan organisasinya mulai dari pusat, Ikatan Apoteker Indonesia Pusat. Kemudian di tingkat provinsi itu ada pengurus daerah. Baik. Kemudian di tingkat kabupaten kota ada pengurus cabang. Di dalam organisasi kita ini itu sebenarnya di samping 3 organ utama tadi, di kita juga itu ada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas itu mulai dari tingkat pusat ada, kemudian di tingkat PD juga ada Dewan Pengawas.
Dan organ utama yang ketiga itu ada Majelis Komite Etik Apoteker Indonesia. Jadi ini ketiga organ utama ini masing-masing memiliki tugas fungsi yang berbeda. Kalau kita di pengurus daerah ataupun kalau di pusat, mulai dari pengurus pusat, pengurus daerah dan pengurus cabang, itu adalah inilah yang kemudian menggerakkan organisasi sehari-hari. Mulai dari pelayanan keanggotaan, kemudian urusan-urusan eksternal, hubungan dengan organisasi profesi yang lain, bagaimana misalnya memberikan layanan keanggotaan untuk kemudian hal-hal terkait dengan peningkatan kompetensi dan terus-terusnya. Kemudian kalau dewas sendiri itu, Dewan Pengawas sendiri itu memiliki fungsi untuk bagaimana mengawal kepengurusan ini, mulai dari awal perencanaan kegiatan-kegiatannya pada saat program-program kerja itu dilaksanakan, kemudian bagaimana nanti dievaluasi, itu biasanya Dewan Pengawas terlibat di situ. Kemudian organ yang ketiga terkait dengan Majelis Kode Etik. Jadi Majelis Kode Etik Apoteker Indonesia ini sebenarnya baru pada kongres kemarin berubah nama. Kalau yang sebelumnya itu Majelis Etik dan Disiplin, sekarang itu berubah menjadi Majelis Komite Etik Apoteker Indonesia. Ini dia terutama menangani persoalan-persoalan kalau misalnya katakanlah ada anggota yang melakukan pelanggaran etik. Melakukan pelanggaran etik, kemudian masuk laporan ke pengurus, kemudian pengurusnya memverifikasi masalahnya. Kalau memang dianggap ini perlu untuk diteruskan ke komisi etik, maka itu diteruskan. Tapi kalau misalnya pengurus ini baik di cabang ataupun di daerah melihat bahwa ini adalah bisa diselesaikan secara keorganisasian, tidak terus ke komisi etik, berarti kita selesaikan di situ. Kalau misalnya diteruskan ke komisi etik, maka nanti anggota kita ini akan dipanggil, akan disidang, dan kemudian di dalam sidang itu biasanya muncul rekomendasi-rekomendasi. Nah, itu untuk ketiga organ utama. Tetapi di samping itu, organisasi juga kita ini ada organ-organ yang lain. Organ-organ yang lain itu ini terkait dengan beberapa area tempat bekerja daripada apoteker itu. Jadi misalnya ada yang bekerja di industri, itu ada, kalau di kita istilahnya itu ada himpunan seminatnya. Jadi teman-teman yang di industri ada namanya Hisparin. Kalau teman-teman yang bergerak di bidang distribusi, ada himpunan seminat farmasi distribusi. Begitu pula misalnya yang khusus di bagian apotek, itu lain juga himpunan seminatnya, himpunan seminat farmasi masyarakat. Yang baru-baru juga kita lantik kemarin itu ada perhimpunan apoteker tanggap bencana. Jadi kita juga ada lembaga khusus yang kemudian organ khusus ini kalau misalnya ada banjir, misalnya seperti kemarin di Luwu itu, atau mungkin di Jeneponto, termasuk di Palu, bahkan teman-teman kemarin itu sempat ada yang ke NTB kemarin. Sampai ke NTB? Sampai ke NTB. Jadi ada yang dikirim ke sana itu apoteker tanggap bencana. Khusus teman-teman yang bekerja di puskesmas juga ada himpunan seminatnya tersendiri, namanya himpunan seminat farmasi kesehatan masyarakat. Jadi ini khusus untuk mengcover teman-teman yang ada bekerja di puskesmas. Kenapa sampai bisa muncul banyak himpunan seminat ini? Karena kita melihat bahwa ini memang kan sebenarnya kebutuhan peningkatan kompetensinya beda-beda. Betul, betul. Sehingga kalau semua ini akan di-cover oleh pengurus daerah atau pengurus pusat misalnya secara keseluruhan, itu akan terlalu banyak. Makanya kemudian biasanya masing-masing himpunan seminat ini melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi untuk anggotanya masing-masing. Sehingga itu mereka lebih paham apa yang dibutuhkan anggota. Dari sisi itu kemudian kita harap bahwa dengan mereka sendiri yang melaksanakan itu lebih tepat sasaran, program-programnya itu lebih sesuai dengan kebutuhan anggotanya masing-masing. Jadi memang kehadiran IAI di Sulsel ini sendiri memang luas ya kalau kita lihat, dan sangat kompleks sekali dari pembuatan ataupun juga dihadirkannya nih himpunan-himpunan dari masing-masing. Bahkan yang paling keren nih, kalau semuanya keren sih, tapi maksudnya kalau Kinan pribadi nih tertarik juga nih dengan yang himpunan tanggap bencana. Apoteker tanggap bencana. Perhimpunan apoteker tanggap bencana ini sendiri. Nah, dari kehadiran beberapa perhimpunan ini, Pak, biasanya kalau teman-teman apoteker sendiri
sendiri ini sih lebih fokus ke kegiatan atau program apa sih? Atau bisa menyentuh segala sektor? Seperti apa mungkin Pak Alfian? Jadi sebenarnya Perhimpunan Tanggap Bencana itu kan memang mereka biasanya hadir ketika terjadi hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan bersama. Baik. Tetapi karena kan situasi kita terutama di Sulawesi Selatan ini kan termasuk daerah yang rawan terjadi gempa, apakah itu bencana hidrologi ataupun bencana alam yang lain. Makanya kita menganggap itu penting, dan ternyata teman-teman banyak yang memang punya jiwa yang sesuai dengan tuntutan yang diminta, jiwa sosialnya tinggi. Ini kemarin sambil kita ada beberapa kegiatan, ada bencana banjir kalau saya tidak salah di ada anak tenggelam di Sidrap atau di Wajo, itu mereka ikut lagi terlibat bekerja sama dengan BPBD yang ada di sana. Itu mereka berkolaborasi. Jadi khusus ATB ini memang ini kolaborasinya mereka sudah cukup bagus, kita melihat dengan stakeholder, dengan di luar organisasi, ya itu sudah cukup bagus. Kalau kegiatan-kegiatan yang lain kan kita kan masih ada juga kegiatan-kegiatan pengabdian sebenarnya. Jadi misalnya sama dengan kemarin ini menjelang kegiatan World Pharmacist Day ini, itu kan ada beberapa rangkaian kegiatan. Kadang kita melihat daerah-daerah tertentu yang memang masih kurang tersentuh barangkali karena kondisi masyarakatnya. Itu kadang teman-teman melihat di sana perlu pengobatan gratis, kita laksanakan pengobatan gratis. Pemeriksaan misalnya kesehatan masyarakat, pemeriksaan gula darah atau kolesterol dan seterusnya, itu kita bekerja sama dengan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Kita hadirkan dokter untuk memeriksa, kemudian teman-teman ini ya menyiapkan obatnya, memberikan edukasi dan seterusnya. Kemudian khusus untuk kegiatan-kegiatan pada seminat-seminat ini, himpunan seminat ini terutama mereka melaksanakan kegiatan misalnya melakukan pelatihan, melakukan workshop, seminar, baik seminar secara offline. Kalau kemarin pada saat pandemi itu memang malah pengurus pusat kita kemarin PPI itu melaksanakan rangkaian seminar barangkali yang boleh dikatakan terpanjang, sampai dilaksanakan kurang lebih 70 kali selama tahun. Dengan sebanyak itu? Pesertanya itu sampai ribuan dia. Jadi luar kan biasa, satu Zoom meeting itu kan biasanya maksimal 1000 dan itu karena kemarin kan memang dibutuhkan ya. Jadi setiap kali kegiatan itu kan ada ada istilahnya SKP ya, Satuan Kredit Partisipasi yang didapatkan oleh peserta. Teman-teman memang antusias mengikuti kegiatan-kegiatan itu karena Satuan Kredit Partisipasi itu menjadi syarat misalnya untuk memperpanjang sertifikat kompetensi dari teman-teman sejawat. Jadi memang itu adalah salah satu cara dari organisasi supaya teman-teman kita ini, sejawat kita ini, baik yang baru selesai dari kampus maupun mungkin sudah sementara berpraktek atau mungkin malah sudah menjelang pensiun dan seterusnya, karena kebutuhan sertifikat kompetensi ini diharapkan mereka itu tidak pernah berhenti belajar. Betul. Jadi setiap kali ada kegiatan mereka diundang, terlibat, dan seperti saya sampaikan tadi, kegiatan di tahun lalu itu selama pandemi itu sampai 70 kali lebih rangkaian seminar. Itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa dari pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Baik. Dan memang ini sangat luar biasa, apalagi memang 70 kali ya, bukan waktu yang singkat, dan juga pastinya bukan persiapan yang mudah. Betul. Tapi kalau kita lihat antusias dari teman-teman apoteker ini artinya luar biasa Pak ya. Bahkan mungkin dari beberapa tingkat periode atau usia, dari mungkin yang baru-baru saja selesai. Nah, karena memang itu kan sertifikat kompetensi kita itu kan kewajiban daripada kita, kewajiban sejawat itu untuk bisa mendapatkan, dianggap kompeten kembali pada 5 tahun berikutnya itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Jadi persyaratan Satuan Kredit Partisipasi pada bidang pembelajaran. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, mereka dituntut untuk belajar terus-menerus, mengikuti perkembangan situasi ya, perkembangan update ilmu kefarmasian, ilmu kesehatan. Makanya itu mereka perlu mencapai jumlah SKP tertentu. Masing-masing orang ya? Masing-masing, setiap orang. Kemudian yang kedua, di samping itu ada juga namanya SKP pengabdian.
Oke. SKP pengabdian ini mereka bisa dapatkan dengan cara misalnya seperti tadi memberikan penyuluhan kepada masyarakat, atau dia turut berpartisipasi pada kegiatan pengabdian masyarakat yang kita lakukan. Itu mereka dapat SKP di situ. Kemudian yang tidak kalah pentingnya terkait dengan SKP praktik. Jadi memang harapan kita kompetensi itu tidak hanya bisa didapatkan dengan teori, tetapi memang harapan kita bahwa semua apoteker itu bisa melaksanakan praktek. Praktiknya itu ya bisa di industri, bisa di sarana distribusi, atau di sarana pelayanan. Sarana pelayanan itu bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, bisa di klinik-klinik, ataupun di apotek-apotek. Nah, inilah yang kemudian kita selalu minta kepada teman-teman supaya kalau praktik biasanya kan yang penting dia bekerja ya, itu kan pasti dapat. Nah, kadang ini yang agak kurang biasanya yang pembelajaran. Makanya kegiatan-kegiatan seminar tadi, kegiatan webinar selama ini, kegiatan-kegiatan workshop ataupun pelatihan, nah itu adalah dalam rangka untuk mencukupi SKP pembelajaran yang dipersyaratkan. Gitu, ya. Jadi memang teman-teman apoteker di seluruh Indonesia ya, bahkan sampai di pusat memang ini bukan hanya sekali nih, tapi diberikan wadah yang mereka bisa belajar terus, meningkatkan terus untuk kompetensinya juga, bahkan untuk sertifikasinya juga disiapkan. Artinya sangat luar biasa ya untuk Ikatan Apoteker Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Nah, sebelum kita mungkin membahas lebih dalam lagi terkait apa mungkin persiapan ya teman-teman apoteker dalam memaknai Hari Apoteker Sedunia, Pak Alfian mungkin boleh berbagi nih kepada Tribunner semua. Bagaimana sih mungkin perkembangan kinerja apoteker, teman-teman apoteker terkhusus di Sulawesi Selatan mungkin ya? Nah, seperti apa mungkin Pak Alfian? Terima kasih. Jadi kami sampaikan bahwa syukur alhamdulillah dengan kita juga di organisasi senantiasa berupaya ya bagaimana supaya sorotan-sorotan negatif terhadap profesi itu bisa kita kita bisa hindari. Jadi memang kita senantiasa memberikan edukasi kepada teman-teman kita sendiri, bagaimana supaya mereka betul-betul jangan misalnya hanya karena ingin omsetnya misalnya chief target nih, target diburu kemudian meninggalkan apa-apa yang menjadi kewajiban kita. Jadi kita kan obat itu kan ada beberapa tipenya ya, ada beberapa jenis. Ada obat-obat yang memang itu bisa dijual di mana saja, termasuk di warung-warung misalnya. Obat bebas kan, obat bebas itu termasuk vitamin-vitamin itu kan bisa kita dapatkan di supermarket ada, di minimarket ada. Sekalipun bukan apotek ya. Sekalipun bukan apotek itu memang boleh, di apotek lebih boleh lagi. Kemudian di tingkatan berikutnya kan ada yang masuk kategori obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ini adalah sebenarnya dia obat bebas. Sebenarnya dia obat keras ya, tetapi bisa diberikan secara terbatas. Makanya namanya obat bebas terbatas. Ya. Dia bisa dalam jumlah terbatas bisa diberikan kepada pasien atau kepada masyarakat yang membutuhkan. Tetapi khusus untuk obat bebas terbatas ini hanya bisa dilayankan pada sarana-sarana yang resmi. Sarana yang resmi itu yang paling ini mulai dari toko obat, kemudian apotek, tentu saja di sarana kesehatan milik pemerintah, klinik-klinik itu boleh. Kemudian di atasnya itu ada lagi obat keras. Obat keras ini kan memang hanya boleh di apotek, minimal di apotek atau di rumah sakit, puskesmas, yang dimana obat keras itu harus ada apotekernya menjadi penanggung jawab di situ. Jadi inilah yang barangkali beberapa waktu yang lalu ya, ini obat-obat keras ini yang banyak ada di toko obat, kemudian orang bebas membeli dan seterusnya, sehingga kemudian inilah yang barangkali banyak disorot ya, sehingga kita berupaya dengan kondisi sekarang supaya itu betul-betul distribusi obat itu sesuai dengan aturan hukum yang
mengaturnya. Iya, jadi memang tidak sembarangan, Iya. Pak ya. Apalagi kalau kita lihat kan memang perkembangan ataupun juga bukan perkembangan ya, lebih kepada kebutuhan obat bagi masyarakat di Sulawesi Selatan ini memang kita lihat sangat signifikan sekali peningkatannya. Bahkan mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin kurang teredukasi sehingga mungkin berani nih untuk membeli obat di bukan yang tempatnya. Nah, ini mungkin bisa dibahas juga nih Pak Alfian. Kadang-kala kan teman-teman masyarakat nih mungkin cenderung edukasinya kurang, akhirnya mungkin tanpa menggunakan resep dokter dicarinya di toko-toko obat yang tidak resmi. Itu ada perbedaan atau perbandingan nggak sih mungkin Pak Alfian? Jadi begini, jadi memang ini juga menjadi perhatian kita ya, terutama sekarang bukan hanya obat-obat yang sekarang kan mulai banyak obat-obat yang dipasarkan melalui jalur online. Iya, betul-betul. Ini juga kan sebenarnya jadi perhatian kita. Kenapa? Karena sebenarnya jalur online ini boleh kita, tetapi yang online itu seharusnya sarana offline-nya ada. Jadi misalnya apotik A misalnya, itu dia kan ada apotiknya, ada sarananya. Tetapi dia untuk meningkatkan omset penjualan, dia bisa melayani berbisnis melalui ini secara nih. online. Tapi tidak boleh kalau misalnya ini penjualan online ini tidak ada apotik Store-nya gitu Pak tidak ada ya? store-nya, dia cuma jual. Itu kan kalau misalnya ada masalah itu kan kita tidak tahu mau mengadu kemana ini. Beda misalnya kalau yang tetap ada sarana resminya, kalau misalnya ada masalah terkait barang yang dia pasarkan itu kan bisa didatangi. Artinya ada penanggung jawab di sana yang bisa kemudian kita tanyakan apa masalahnya dan seterusnya. Sehingga ini memang perlu kita edukasi masyarakat agar memang membeli obat-obat itu, terutama untuk obat-obat bebas terbatas, kemudian obat keras, apalagi misalnya kalau obat-obat psikotropik, yang lebih tinggi lagi obat narkotik ini, supaya betul-betul mendapatkannya dari sarana yang resmi. Kenapa? Karena itu tadi, kalau misalnya ada efek negatif yang timbul di belakang, itu masyarakat ya selaku user itu bisa ada jalan untuk komplain. Tapi kalau dibeli secara online, itu kemudian agak sulit untuk ditelusuri. Sekarang kan bukan cuma obat, kosmetik ya. Kosmetik, obat-obat herbal, itu kan mulai banyak. Dan inilah barangkali yang memang menjadi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kami di organisasi, kemudian juga tentu menjadi tanggung jawab pemerintah, menjadi tanggung jawab masyarakat juga. Masyarakat, bagaimana supaya masyarakat juga ikut mengawasi, minimal misalnya tidak membesarkan misalnya bisnis online yang ditengarai tidak ada sarana resminya tadi, supaya ini memang ke depan masyarakat bisa terhindar dari efek-efek yang tidak diinginkan. Nah, yang menariknya lagi mungkin Pak Alfian ya, bukan menarik untuk kita bahas, tapi ini isu yang cukup tragis juga sebenarnya. Adalah beberapa mungkin pembuatan seperti racikan. Nah, ini seperti apa sih mungkin jika mungkin oknum ya lebih tepatnya yang memang menggunakan mungkin ilmu obat-obatnya nih, tapi disalahgunakan. Misal untuk membuat racikan obat, kemudian diperjualbelikan untuk dikonsumsi di sana dengan teman-teman yang lain. Bagaimana sih mungkin dengan hal seperti itu Pak Alfian melihatnya? Ya, jadi memang sebenarnya kan racikan itu kan memang menjadi suatu masalah apabila yang meracik itu tentu bukan orang yang pertama tidak memiliki keahlian, yang kedua tidak memiliki kewenangan. Ini kan dua hal ini yang sebenarnya harus dimiliki, baru kemudian kita bisa melakukan peracikan. Keahlian itu tentu ini tadi dicapai dengan mungkin sudah memang mengikuti pendidikan, ada ijazahnya, ada sertifikat kompetensinya, kemudian memahami ilmunya, tahu hal-hal yang berkaitan dengan itu, yang dapat merusak dengan bahan-bahan itu tahu. Itu kan berarti ada keahlian. Yang kedua mesti ada kewenangan. Kewenangan ini kan diberikan oleh pemerintah bahwa yang bersangkutan boleh melakukan itu. Racikan itu. Jadi misalnya yang bersangkutan memiliki surat izin, misalnya ya katakanlah di apotik misalnya. Dia melakukan peracikan tentu berdasarkan dengan resep dari dokter. Berdasarkan resep dari dokter. Jadi ini memang biasa kalau misalnya katakanlah di
apotek-apotek yang melayani resep-resep dokter anak ya. Nah, dokter anak itu kan memang obat-obat yang dia berikan umumnya itu adalah obat-obat racikan. Jadi beberapa jenis obat diambil kemudian diramu dan itu kemudian dibagi dalam puyer misalnya. Nah, itu kan obat racikan. Nah, ada juga misalnya kalau di dokter-dokter kulit, nah itu juga bisa seperti itu. Dokternya menulis resep beberapa jenis bahan kimia misalnya asam salisilat, kemudian ada sulfurnya, kemudian minta dia diracik dengan salep-salep tertentu, itu boleh, itu boleh. Jadi kalau misalnya untuk gangguan jamur misalnya ya, untuk penyakit-penyakit kulit, untuk infeksi juga ya, untuk infeksi itu kan kadang memang dokter-dokter spesialis itu biasanya berdasarkan pengalaman dan keahliannya mereka dianggap bahwa dengan mencampur mungkin lebih dari satu itu lebih, artinya dengan tambahan-tambahan bahan kimia tertentu itu efeknya lebih bagus. Sehingga itu bisa memang. Ya. Nah, ini yang menarik nih Pak Alfian, soalnya kan banyak ya teman-teman yang memang selalu mencari tahu mengenai apalagi teman-teman perempuan nih atau cewek-cewek di luar sana yang pengen kulit cerah, cemerlang dan sebagainya, glowing seketika tapi tidak mengetahui mungkin kandungan dari bahan-bahan tersebut. Nah, dengan hadirnya mungkin teman-teman apoteker yang di sini kita tandai dua hal nih kalau saya dengar dari Pak Alfian ya, yang memang memiliki kewenangan dan juga memiliki keahlian. Jadi memang tidak sembarang meracik, nggak campur asal campur yang jelas glowing. Nah, itu yang salah mungkin Pak Alfiannya, yang kita harus luruskan juga kepada seluruh Tribuners dan pemirsa. Baik, ini seru banget nih kalau bahas obat-obatan, juga profesi apoteker luar biasa. Nah, kita melanjutkan obrolan kita Pak Alfian, berangkat dari hadirnya Ikatan Apoteker Indonesia ini dengan berbagai perhimpunan yang disiapkan, berbagai kegiatan positif yang selalu dijalankan, bahkan sampai pada kegiatan-kegiatan sosial yang juga dijalankan di berbagai daerah yang sempat terdampak bencana. Untuk kegiatan ataupun juga menyambut kegiatan Hari Memaknai Apoteker Sedunia, kira-kira mungkin teman-teman IAI khususnya di Sulsel ya, bakalan ngapain aja nih persiapan-persiapannya? Terima kasih. Jadi terkait kegiatan kita menyambut Hari Apoteker Sedunia 2022 ini memang sesuai juga dengan arahan dari pengurus pusat. Nah, itu kita sebenarnya sudah mulai rangkaian kegiatan sejak tanggal 17 kemarin. Oke, baik. Jadi tanggal 17 itu teman-teman melakukan pengobatan gratis ya, salah satu daerah di Kota Makassar. Nah, itu di sana ada pemberian obat gratis, pemeriksaan kesehatan, juga ada pemberian gratis juga nih pemeriksaan kesehatannya. Pemeriksaan kesehatan gratis. Malah teman-teman ada yang ini pemberian sembako juga di sana, karena kegiatannya ini dilakukan di daerah yang menurut informasi itu di situ banyak saudara-saudara kita yang masih membutuhkan, sehingga ada kegiatan itu. Kemudian rangkaiannya itu tanggal 18 kemarin juga ada seminar yang dilakukan oleh salah satu himpunan seminat kita, Himpunan Seminat Farmasi Distribusi. Nah, itu juga melaksanakan kegiatan di Hotel Santika. Kemudian tanggal 19 kemarin itu teman-teman di Makassar melakukan kegiatan apoteker mengajar. Jadi apoteker mengajar ini kunjungan ke beberapa SMP yang ada di Kota Makassar. Sekolah-sekolah berarti tapi cuma SMP Pak ya? SMP yang kemarin didatangi. Kalau saya tidak salah kemarin itu SMP 5 dengan itu yang kemarin saya ingat. Kemudian ini kan secara simultan juga sebenarnya teman-teman yang ada di cabang-cabang juga banyak yang melaksanakan kegiatan. Misalnya di Wajo itu dia melaksanakan kegiatan di rumah sakit, peningkatan kompetensi bagaimana apoteker diajarkan itu melakukan pencampuran obat-obat suntik misalnya ya. Nah, itu kan di rumah sakit kan banyak yang seperti itu. Misalnya obat tertentu mau disuntikan, tapi karena obatnya masih bentuk serbuk, ini harus dicampur. Oke, di dalam suntiknya di dalam suntiknya. Makanya itu juga perlu keahlian atau peningkatan kemampuan di situ sehingga dilaksanakan oleh teman-teman. Teman-teman di Toraja itu juga melakukan kegiatan mengajar di SMK-SMK.
Wow, Di seru Maros sekali. baru tadi pagi ini mereka melaksanakan kegiatan apocil istilahnya ya. Jadi Namanya unik, Pak. apoteker cilik. Wow, berarti Apoteker cilik, cilik. ya. Jadi tetapi ini kegiatan yang memang dilaksanakan oleh cabang masing-masing. Oke. Cabang masing-masing. Jadi kalau di Maros tadi itu didatangi 2 sekolah. Ada 2 sekolah yang didatangi, kemudian teman-teman di sana mengedukasi, memberikan informasi terkait obat ini dan kemudian memasangkan selempang apoteker cilik, memperkenalkan Oke, apoteker jadi sejak kayak dini duta, kepada. Pak, ya? Ya, betul. Nah, itu Oke. ada tadi. Kemudian nanti besok ini untuk hari puncak kita, puncaknya di hari Minggu besok. Itu ada kegiatan karnaval keliling di sekitar Pantai Losari. Di sana pesertanya itu ada dari perguruan tinggi, ada dari rumah sakit, kemudian himpunan-himpunan seminat tadi, beberapa cabang ya yang berkesempatan hadir. Kemudian termasuk dari cabang-cabang yang ada ya. Jadi cabang itu kemungkinan besok itu walaupun tidak semua cabang Sulawesi Selatan hadir, karena kan itu tadi banyak yang sudah melaksanakan di Palopo juga akan melaksanakan kegiatan besok secara bersamaan. Bone juga akan melaksanakan besok di Kabupaten Bone. Jadi saya pikir kita memang mengakomodir semua kepentingan anggota. Teman-teman misalnya di Jeneponto sebagian melaksanakan kegiatan di sana, sebagian ada perwakilannya datang ke sini besok, itu juga kita akomodir. Jadi memang karena kita harapannya ini supaya bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya buat kita di sini, buat teman-teman di sana juga itu kan. Teman-teman di cabang kan mereka perlu membranding profesi kita ini supaya dikenal oleh masyarakat di sana, lebih dikenal oleh pemerintah daerah di sana, dan itu kita tidak memaksakan, tetapi kita tetap menghimbau kalau ada perwakilan mereka datang. Besok kita itu di samping itu akan ada deklarasi besok ya, deklarasi bagaimana kita selaku apoteker bersatu di dalam kegiatan ini untuk mendorong dunia yang lebih sehat. Jadi itu ya. Mendorong dunia lebih sehat. Ya. Baik. Ini salah satu tujuan yang sangat luar biasa sekali dan pastinya dipersiapkan dengan baik nih oleh teman-teman apoteker Sulawesi Selatan. Nah, mungkin Pak Alfian, berangkat dari beberapa opini Anda ya, terlepas dari beberapa kegiatan atau event yang luar biasa yang disiapkan dalam memaknai Hari Apoteker Sedunia. Untuk Pak Alfian sendiri, bagaimana sih mungkin memaknai Hari Apoteker Sedunia? Tapi ditahan dulu mungkin Pak Alfian. Siapkan jawaban terbaiknya, kita bakalan dengerin nih bagaimana mungkin Bapak Andi Alfian menjawab tantangan sebagai apoteker dalam memaknai Hari Apoteker Sedunia. Seusai jeda berikut, Tribuners, jangan kemana-mana, kita akan kembali dalam program Ngelvi bersama saya Kinan Aulia.
jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita kembali di segmen kedua, masih dalam program Ngopi bersama Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan. Dan saya sapa kembali narasumber kita, ada Bapak Andi Alfian. Pak Andi masih bersemangat di segmen kedua? Siap, masih. Oh ya, siap semangat dan sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Seru banget pokoknya Tribuners kalau kita membahas memang profesi apoteker ini. Kita ngebahas beberapa kegiatan, obat-obatan. Bahkan tadi kita dapat edukasi terbaru nih tentang profesi apoteker dan juga konsumsi obat-obatan ya, yang memang kita harus pandai-pandai dalam memilah, dalam membeli ataupun juga mengonsumsi. Nah, melanjutkan obrolan kita Pak Alfian di segmen kedua ini. Tadi kan kita sudah ngobrol nih tentang memaknai Hari Apoteker Sedunia. Untuk Pak Alfian sendiri, ini kan pasti jadi momen spesial ya tiap tahunnya, menyambut Hari Apoteker Sedunia. Untuk Pak Alfian, bagaimana sih memaknai terkhusus edisi spesial kali ini, yaitu Hari Apoteker Sedunia di tahun 2022 ini? Silakan Pak Alfian. Jadi menarik sekali ya. Jadi saya secara pribadi ya, biasanya itu kalau kita sebagai pelaku profesi ya, kita sebagai pelaku profesi, kalau kita senang dengan profesi kita, biasanya itu kita akan mendorong anak-anak kita untuk mengikuti profesi kita. Oh iya, betul. Dan ini yang saya lakukan sekarang. Saya di profesi ini saya senang. Saya merasa profesi ini adalah profesi yang tidak hanya sekedar menjadi penunjang hidup, tetapi ada banyak kebaikan di sana, ada banyak kejujuran yang dituntut di dalam profesi kita ini. Di dalam pengajarannya itu kita biasanya selalu diajarkan bahwa ketika kita meracik obat, barangkali pasien tidak tahu kalau misalnya kita membuat kesalahan. Tetapi ketika kita tahu bahwa pada saat melaksanakan atau melakukan peracikan itu ada kesalahan yang kita lakukan, maka kita sendiri yang harus tidak melanjutkan untuk memberikan kepada pasien. Jadi ada kejujuran yang dalam di situ. Dari personnya sendiri. Dari personnya sendiri. Ini kan sebenarnya kalau kita kita membuat ya, tapi ada kesalahan. Sebenarnya kan pasien tidak tahu kalau ada kesalahan di situ. Tapi kita, karena kita tahu bahwa ini adalah sesuatu hal yang bisa bisa merusak kesehatan orang lain, walaupun mungkin kita harus menanggung kerugian secara material, itu menjadi pilihan. Jangan diberikan kepada pasien, biar itu menjadi kerugian saya. Dan di situ ada nilai kejujuran. Makanya kemudian kemarin kan memang barangkali ya, dunia ini kan berputar begitu cepat.
banyak katanya profesi-profesi yang kemudian nanti akan tidak dibutuhkan. Tetapi saya sebagai pribadi, saya mendaftarkan anak saya juga di bidang kefarmasian. Alhamdulillah tanggal 10 besok ini, 10 Oktober, dia sudah akan mengikuti wisuda untuk S1 ya. Pengambilan sumpah mungkin? Ya, dia kan baru lulus S1. Okay, setelah lulus S1 dulu. nanti baru lanjut ke profesi. Profesi. Yang ini saya katakan adalah bahwa saya bangga dengan profesi saya, makanya saya masukkan anak saya di profesi untuk melanjutkan apa yang barangkali menjadi harapan-harapan saya. Karena itu tadi saya pikir profesi ini membutuhkan kejujuran, membutuhkan keikhlasan, dan saya pikir mendapatkan sesuatu itu adalah sebenarnya untuk mendapatkan penghidupan. Tetapi kalau kita memberikan sesuatu itu, kita memberikan kehidupan kepada sesama. Itu secara pribadi dari saya. Kalau terkait dengan WPD pada tahun 2022 ini, karena memang ini temanya kita sekarang ini adalah apoteker bersatu ya dalam aksi menuju dunia yang lebih sehat. Saya kira ini banyak hal yang kita harapkan ya. Jadi terutama karena memang di Indonesia sendiri salah satu penyakit yang saat ini banyak menjadi istilahnya banyak menjadi sumber dari penyakit-penyakit lain. Jadi yang sekarang menjadi salah satu fokus daripada edukasi kita ini di 2020 adalah bagaimana kita mengajak masyarakat kita untuk berpola dan berperilaku hidup sehat, sehingga kemudian bisa terhindar dari dua penyakit utama, yaitu penyakit TBC dan penyakit diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus ini dikenal dengan ibunya penyakit. Kenapa? Karena kalau orang sudah kena diabetes, maka itu biasanya bisa muncul penyakit-penyakit lain, bisa muncul penyakit ginjal, penyakit jantung, dan seterusnya. Dan ternyata itu di dalam pembiayaan kesehatan mengambil porsi yang sangat besar. Makanya kita ingin bagaimana mengedukasi masyarakat supaya berpola hidup sehat. Agar terhindar dari penyakit DM. Begitu pula dengan penyakit TBC. Penyakit TBC ini adalah penyakit yang sudah lama, dari kecil kita selalu diajarkan untuk menjaga supaya tidak tertular dari penyakit ini, karena penyakit ini adalah penyakit kronis dan ternyata sampai sekarang belum tuntas di kita. Malah mungkin semakin hari semakin banyak yang tertular. Ini kan memang perlu edukasi juga kepada masyarakat, bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari itu di lingkungannya bagaimana caranya supaya tidak tertular. Pas orang-orang atau masyarakat yang terduga suspek daripada TBC ini kita lakukan tracing, pemeriksaan melalui misalnya puskesmas. Setelah ditemukan pasiennya, diobati, dan ini yang jadi masalahnya, karena kadang ketika diobati pengobatannya tidak tuntas, dan di sini laporan kami. Di sini laporan kami bagaimana memberikan edukasi kepada pasien ini supaya itu dia betul-betul mematuhi aturan minum obatnya itu sampai betul-betul sembuh, supaya dia tidak menularkan lagi kepada orang lain. Dan yang terutama biasanya kalau misalnya katakanlah neneknya kena TBC, tidak terobati dengan baik, nanti lahir cucunya. Ketika lahir cucunya dia kan senang gendong-gendong cucunya. Lama-lama digendong terus selalu sama-sama, lama-lama cucunya kena. Itu kan pada akhirnya itu barangkali yang menjadi sampai kemudian ini ketika pasien-pasien itu tidak bisa ditemukan dengan cepat, maka dia akan menjadi penular bagi orang-orang di sekitarnya. Mungkin dia tidak tahu kalau itu kan kemudian menular, dan kemudian inilah yang menjadi masalah tidak selesai-selesai. Sehingga memang untuk kedua penyakit ini kita berharap supaya tadi kalau belum menderita penyakit atau saya itu tetap berperilaku hidup sehat, menjaga di lingkungan supaya tidak tertular kedua penyakit ini. Tidak menularkan juga. Tidak menularkan untuk TBC ya. Kemudian kalau untuk diabetes itu kan penyakit yang karena perilaku. Misalnya mengkonsumsi terlalu banyak, olahraganya kurang, dan seterusnya. Lama-kelamaan pankreasnya tidak bisa lagi mengolah asupan gula yang sangat banyak ini, yang tidak terolah dengan aktivitas fisik, kemudian timbul DM. Kemudian ini ketika sudah timbul DM juga, ini kita harus edukasi juga masyarakat bahwa penyakit DM itu adalah penyakit yang dia harus konsisten mengkonsumsi obatnya. Karena kalau tidak seperti tadi,
itu bisa muncul penyakit jantung, bisa muncul penyakit ginjal yang diakibatkan karena itu tadi DM-nya yang sudah kronis dalam waktu yang lama. Dan itulah yang kemudian di dalam beban JKN kita salah satu penyakit jantung dan penyakit DM ini itu kardiovaskular yang lainnya itu mengambil porsi pembiayaan yang sangat besar. Sehingga kemudian kalau sekiranya kita mampu untuk mengedukasi dengan baik, maka kemudian harapan kita adalah bahwa keberadaan kita lebih bermanfaat kepada masyarakat. Apa yang biasa menjadikan pasien itu tidak patuh misalnya ya, misalnya pasien DM itu, pasien DM itu kan ketika dia mengkonsumsi obat, memang ada beberapa jenis obat yang kadang ada efek samping. Betul, betul. Sehingga selaku apoteker kita harus jelaskan efek samping ini kepada pasien, supaya juga dia tahu bahwa ini adalah bagian dari efek samping obat, dan itu dia tahu bahwa kalau dia konsumsi obatnya ada efek sampingnya, ada caranya untuk meminimalkan efek sampingnya. Daripada misalnya dia tidak tahu karena dia rasa tidak enak, tiba-tiba dia berhenti. Ketika dia berhenti, maka itulah tadi bisa muncul komplikasi dan lain-lain. Kemudian memang karena dianggap bahwa ini pengobatannya dalam jangka waktu yang lama, tentu kita harus selalu memberikan semangat kepada pasien, mengedukasi pasien kita supaya dia jangan bosan, karena itu kan kadang juga itu yang mereka bosan mengkonsumsi. Capek sebenarnya. Iya, karena dia pikir sampai kapan ini saya. Tapi kalau tidak melakukan pengobatan rutin, itu tadi bisa muncul penyakit-penyakit lain. Kalau berbeda dengan TBC tadi kalau dia tidak rutin mengkonsumsi obatnya, maka kuman-kuman TBC-nya itu bisa malah menjadi lebih kuat dan akhirnya timbul apa yang dikenal dengan resistensi kuman TB terhadap obat-obat tertentu. Nah, itu kalau sudah terjadi seperti itu, biasanya teman-teman kita di bidang P2 di Dinas Kesehatan itu biasa ngomong, biaya untuk pasien yang sudah mengalami resistensi kuman terhadap obat TB itu seharga satu mobil Avanza. Coba kita bayangkan ya, kalau berapa ratus misalnya berapa ribu pasien kita, karena itu memang kuman TB itu ketika dia sudah resisten dengan pengobatan awal yang pengobatan biasanya 6 bulan itu, dia resisten itu harus diganti obatnya, dan obatnya itu menjadi lebih mahal biayanya. Jadi ada pembiayaan yang lebih mahal. Iya, menjadi lebih mahal karena kumannya sudah resisten, dia tidak mempan lagi dengan obat yang digunakan 6 bulan ini, harus diganti dengan obat suntik yang lain, dan obatnya itu yang mahal. Sehingga kemudian ini juga bisa menyebabkan pembiayaan kesehatan yang semakin tinggi. Ya, jadi inilah harapan kita, mudah-mudahan teman-teman semua apoteker kita ini bisa bersatu di dalam melakukan edukasi khususnya untuk tahun ini ya, pada 2 jenis penyakit ini, sehingga kemudian di samping membantu masyarakat, kita juga bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara kita, bisa paling tidak biaya kesehatan itu tidak menjadi membengkak karena peran-peran yang sebenarnya bisa kita laksanakan tetapi kita abaikan. Baik, luar biasa ya Bapak Alfian ini, dari kisah inspiratif juga yang disampaikan, bahkan harapan-harapan dan juga mungkin target yang nantinya juga dalam memaknai Hari Apoteker Sedunia ini. Pasti Pak Alfian jika anak Bapak menyaksikan video kita ya, ataupun juga live kita pada hari ini, kayaknya udah nggak nyesel nih masuk apoteker ngikutin jejak Bapak ya. Luar biasa sekali, dari niat dan sampai kenapa Bapak Alfian bisa begitu mencintai profesinya sebagai apoteker, karena banyak nilai kebaikan dan pastinya kepercayaan yang juga dijalankan untuk masyarakat. Kita berikan dulu aplaus yang meriah buat Bapak Andi Alfian. Luar biasa. Yang terakhir mungkin Pak Alfian, aduh saya sampai terharu nih. Ya, apa mungkin yang ingin disampaikan Pak Alfian terkhusus buat teman-teman apoteker di seluruh Sulawesi Selatan atau mungkin di seluruh dunia nih yang menyaksikan Tribun Timur ya pada program Ngopi kali ini terkait memaknai Hari Apoteker Sedunia. Yang pertama, kemudian yang kedua mungkin apa harapan Pak Alfian mungkin kepada teman-teman apoteker yang ada di Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan. Silakan mungkin baik, Pak terima Alfian. kasih. Kepada teman-teman apoteker yang ada di Sulawesi Selatan, pertama saya menyampaikan terima kasih seluruh sejawat kita di Sulawesi Selatan ini sudah memberikan kontribusi yang sangat baik
kemarin juga di zaman COVID sebenarnya telah menunjukkan kepada kita bahwa ternyata kita selaku apoteker memiliki peran yang sangat penting di dalam kolaborasi di dalam penanganan kesehatan. Harapan kita ke depan juga teman-teman tetap semangat, kita tidak boleh kehilangan kehilangan semangat untuk kemudian senantiasa berupaya memberikan manfaat yang terbaik kepada masyarakat kita. Harapannya kita, keberadaan kita itu nantinya masyarakat akan menilai bahwa memang profesi kita ini adalah profesi yang dibutuhkan oleh mereka untuk mengawal supaya mereka itu mendapatkan manfaat terbaik dari obat-obat yang mereka konsumsi. Masyarakat sangat senang kalau misalnya kita bisa memberikan penjelasan, walaupun mungkin bagi kita penjelasan itu kecil sekali. Satu contoh misalnya, obat-obat sirup misalnya itu kan kadang disampaikan di situ bahwa minumnya itu 3 kali sehari 1 sendok makan. Nah, ini kalau kita tidak jelaskan dengan baik kepada masyarakat, bisa saja masyarakat salah mengkonsumsinya. Kenapa? Karena mereka mungkin disampaikan 3 kali sehari 1 sendok makan. Sampai di rumah, diambil sendok yang dia pakai makan, nah, dia minum sebanyak itu. Padahal sebenarnya 1 sendok makan yang diinginkan di dalam resep itu misalnya, atau di obat itu adalah setara dengan 15 ml. Pertanyaannya, apakah sendok yang dipakai makan di rumah itu isinya 15 ml? Saya kira tidak. Biasanya mungkin cuma 5 ml atau 7 ml. Sehingga edukasi-edukasi ringan seperti ini kepada masyarakat, itu ternyata memberikan efek yang sangat bermakna kalau misalnya masyarakat kemudian tidak mendapatkan informasi yang benar. Sehingga harapan saya kepada teman-teman, walaupun barangkali edukasi itu menurut kita adalah hal yang kecil, hal yang ringan, ternyata bagi masyarakat itu memiliki efek yang sangat luar biasa. Sehingga harapan kita tidak berhenti, kita senantiasa mengedukasi masyarakat kita, mengedukasi lingkungan kita, dan kemudian kita berharap bahwa keberadaan kita itu bisa dirasakan dengan baik manfaatnya oleh seluruh stakeholder yang ada di sekeliling kita. Demikian. Oke. Yang terakhir kali nih kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Bapak Apoteker Randi Alfian dengan closing statement yang sangat luar biasa. Kita aminkan juga semua harapan-harapan yang luar biasa ini dalam rangka memaknai Hari Apoteker Sedunia. Terlepas dari Hari Apoteker Sedunia, pastinya juga teman-teman apoteker ataupun juga profesi apoteker selalu ingin memberikan manfaat terbaik dan juga edukasi terbaik terkait pemahaman teman-teman pemirsa maupun juga masyarakat di Sulawesi Selatan ya, penggunaan obat maupun juga mengonsumsi obat itu seperti apa untuk menjaga kesehatan kita dan kesehatan orang lain. Terima kasih banyak mungkin Bapak Andi Alfian ya sudah meluangkan waktu hadir di studio Tribun Timur, mewakili juga mungkin seluruh keluarga besar Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan. Semoga nanti yang lainnya mungkin ya kita bisa di ruang diskusi berikutnya Pak Alfian. Dan selamat juga kami ucapkan mewakili keluarga besar Tribun Timur dalam rangka menyambut ataupun juga dalam rangka Hari Apoteker Sedunia. Semoga profesi apoteker ataupun juga teman-teman apoteker bisa terus memberikan manfaat yang terbaik untuk teman-teman dan juga seluruh masyarakat di Indonesia, dan pastinya edukasi yang diberikan selalu memberikan edukasi yang terbaik sehingga apapun yang disampaikan ini bisa bermanfaat terkhususnya. Dan pastinya profesi apoteker adalah profesi yang sangat luar biasa, mulia dan juga jujur untuk melayani pasien-pasiennya. Kami ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Apoteker Randi Alfian SSI MSI yang juga sudah meluangkan waktu hadir di studio Tribun Timur dalam rangka ngobrol virtual membahas Hari Apoteker Sedunia. Saya mewakili keluarga Tribun Timur dan juga kru yang bekerja pada hari ini mengucapkan selamat menyambut Hari Apoteker Sedunia. Sampai bertemu lagi di Ngopi berikutnya, dan pastinya jaga kesehatan teman-teman semuanya dalam tahun yang kita sudah meninggalkan tahun pandemi ya. Semoga kita semua senantiasa sehat. Untuk itu Tribuners, sampai bertemu lagi di episode berikutnya bersama saya Kinan Aulia mewakili narasumber. Sampai jumpa dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.